pangsit. Ini yang lembesnya, ini yang agak tebelan. Yang lemes buat dimsum ya? Itu ya. Ini berapa Pak? 8.000. Kan yaudah ini aja. Satu dua. Satu aja. Enak sayang? Mantap? Mantap gimana mantapnya? Mantap. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah sekarang ini aku pengen sharing kegiatan aku hari ini. Jadi tadi itu aku habis food prep dan habis dari pasar juga. Food prep sedikit teman-teman. Selanjutnya aku mau bikin beberapa menu untuk sahur dan berbuka. Dan sebagian lagi akan aku taruh di freezer sebagai makanan frozen food gitu teman-teman. Jadi kalau aku buru-buru nggak sempat masak, bisa langsung dihangatin aja. Nah sebelum bikin bumbu-bumbu halus, aku pengen nyangrai dulu si kemirinya ya. Jadi dicuci dulu sebelum disangrai, baru disangrai biar tidak langu ya teman-teman. Nah alhamdulillah kan puasa kita udah mau semingguan ya teman-teman. Masih pada semangat kan masak-masaknya. Alhamdulillah sih aku juga masih semangat. Nah teman-teman, kali ini aku pengen bikin ungkep ayam ya. Jadi aku siapin nih bawang merah, bawang putihnya. Mau di blender aja semua bumbu-bumbunya biar praktis. Untuk bawang merah, bawang putihnya masing-masing 10 butir. Terus dikasih kunyit teman-teman ya. Nah ini aku mau ungkep ayamnya 1 kilogram. Terus ini jahe, terus lengkuas juga langsung aku blender aja. Nah ini kemiri sangrainya sekitar 8 butir ya. Jadi sengaja banget aku bikin bumbunya banyak. Soalnya nanti mau ungkep tempe juga teman-teman. Nah si bumbunya ini aku taruhin langsung di ayamnya karena mau dimarinasi. Terus aku seasoning dulu sama garam, kaldu jamur, lada, terus dikasih ketumbar juga ya. Nah ini jinten tadi kelupaan gak di blender, ya udah diulek aja. Jadi teman-teman aku kasih jinten ya biar harum. Nah ini aku kasih ketumbar juga 2 sendok teh ya biar harum. Ketumbar juga bikin harum. Terus lada 1 sendok teh, kaldu jamurnya 2 sendok teh teman-teman ya. Terus nanti dikasih gula putih sekitar 1 sendok makan. Jadi sebelum aku ungkep si ayamnya ini mau aku marinasi dulu. Kurang lebih 2-3 jam di kulkas ya. Sekarang ini aku remas-remas dulu biar si bumbunya ini meresap. Nah ini aku tutupin pakai plastik putih aja, soalnya di rumah nggak punya plastik wrap ya. Dan ini aku masukin dulu ke kulkas. Nah ini aku bikin bumbu lagi persis kayak tadi untuk semur daging teman-teman. Aku punya daging sekitar 1 kilogram. Terus ada juga untuk empal ya, nanti aku akan bikin empal gentong gitu. Nah untuk bumbu semurnya aku bikin bener-bener persis kayak yang tadi aku bikin untuk ungkep ya. Sengaja banget aku tambahin kunyit sedikit aja teman-teman, karena si kunyit ini bisa merangsang nafsu makan anak ya. Jadi aku tuh kepengen anak-anak tetap makannya bagus. Nah selanjutnya dikasih bumbu aromatik seperti biasa, salam, terus daun jeruk, serai gitu. Selanjutnya aku kasih garam, jadi ngasih garamnya secara bertahap aja, baru 1 sendok teh teman-teman. Terus dikasih ketumbar 2 sendok teh, dikasih kaldu bubuk 2 sendok teh. Terus tadi aku udah ngasih lada ya 1 sendok teh. Terus ini cengkeh sama kayu manis ya. Aku masukin cengkehnya cuma 3 biji doang, udah cukup kok. Kayu manisnya 1 batang. Nah tadi bumbu yang aku blender itu kan mengandung air, jadi aku tirisin dulu airnya sampai udah bener-bener tiris, baru dikasih minyak goreng sekarang untuk ditumis sampai bener-bener harum teman-teman ya, biar tidak bau langu. Nah setelah bumbunya matang baru deh dagingnya dimasukin. Terus dagingnya ini aku tumisin lagi. Jadi ini biar dagingnya ini tidak bau daging, terus juga biar bumbunya meresap gitu teman-teman. Jadi ditumisin dulu, baru deh nanti air itu belakangan.
Nah, setelah dagingnya agak matang, baru deh aku masukin air. Airnya ini sampai dagingnya terendam ya teman-teman. Terus selanjutnya aku masak dengan api kecil biar bumbu-bumbunya meresap ya teman-teman sampai tiris. Nah, ini udah tiris teman-teman. Jadi nanti aku mau ngasih pala. Tadi lupa nggak ngasih pala. Jadi pala ini bisa menguatkan rasa ya teman-teman. Jadi wajib banget sih kalau masak daging-dagingan itu pasti deh pakai pala. Tadi aku ngasih palanya sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Terus dikasih kecap lagi. Kalau semur itu bagusnya kecapnya itu banyakan ya sampai benar-benar hitam. Tapi tergantung selera juga sih teman-teman. Nah, biasanya yang jago masak semur itu mertua aku teman-teman, karena beliau kan asli orang Betawi ya. Jadi sering banget bikin semur kayak gini. Nah, ini dagingnya alhamdulillah udah empuk, terus si bumbunya juga udah meresap ke dalam ya. Nah, ini aku nambahin lagi lada biar agak sedikit hangat gitulah. Jadi kalau semur itu makin dihangatin makin meresap ya bumbunya, makin lama itu makin enak teman-teman. Nah, nanti semurnya ini mau dimasukin ke freezer, tapi sebelumnya mau didinginkan dulu di mangkok ini. Nanti dimasukin ke food container untuk per porsinya sekali makan aja teman-teman. Jadi kalau mau ngambil dari freezer untuk sekali makan aja, tinggal diangetin gitu. Nah, selanjutnya aku mau ngerebus bahan-bahan untuk empal gentong. Aku punya daging sandung lamur sedikit, terus ada babat juga teman-teman ya. Terus biar bau babat sama dagingnya berkurang, aku rebusin pakai bumbu aromatik, serai, salam daun jeruk, terus dikasih garam, dikasih lada juga sedikit teman-teman ya. Nah, ini aku ngerebusnya pakai api sedang aja teman-teman, sambil ditutup gitu ya sampai empuk. Sebenarnya kalau daging sama babatnya banyak, bisa pakai metode 5-30 sama 7 menit itu ya. Jadi dagingnya itu dimasak selama 5 menit semenjak airnya mendidih dalam kondisi tertutup. Terus apinya dimatikan selama 30 menit ya. Dan tutupnya itu tidak boleh dibuka. Selanjutnya 7 menit lagi dimasak lagi dagingnya. Jadi insya Allah dagingnya itu akan empuk ya walaupun tanpa presto. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, atau udah banyak yang praktekin cara ngerebus daging seperti ini. Nah, ini aku sambil nyicilin nyuci-nyuci perabotan teman-teman biar nanti tidak menumpuk kalau udah selesai masak, dan biar masakan selanjutnya itu aku lebih leluasa lagi ngerjainnya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang ditanyakan tentang perabotan yang ada di video ini, teman-teman bisa cek link pembeliannya di deskripsi box atau di bawah judul video ini. Aku taruh linknya di situ ya. Terus ini aku ngebakar kunyit untuk bumbu empal gentongnya, katanya biar lebih sedap ya teman-teman. Sebetulnya kalau nggak dibakar juga nggak apa-apa, langsung di blender aja. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih, masing-masing 4 butir. Terus dikasih jahe juga sama lengkuas ya, 1 ruas gitu. Terus dikasih kemiri teman-teman, kira-kira 6 butir gitu. Untuk bumbu empal gentong ini mudah banget, cuman bumbu dasar kuning doang. Nanti dikasih seasoning kayak garam, lada, ketumbar, terus kaldu bubuk ya. Nanti dikasih santan juga plus gula gitu ya, mau gula aren atau gula putih, sesuai selera aja teman-teman. Terus dikasih taburan daun kucai kalau ada. Nah, ini sekarang aku nyiapin bumbu-bumbu untuk belado telur sama ikan kembung suwir. Terus aku tumisin bumbu empal gentongnya sampai benar-benar matang, sampai benar-benar harum, dan dikasih bumbu aromatik, salam, daun jeruk sama serai. Nah, untuk dagingnya udah empuk teman-teman ya, bisa dilihat kalau diiris-iris seperti ini mudah banget. Selanjutnya aku masukin babat sama dagingnya, ditumis dulu sebentar, baru deh belakangan nanti masuk air ya. Jadi air itu tetap belakangan biar bumbunya lebih meresap. Selanjutnya dikasih lada 1 sendok teh, terus kaldu bubuknya 1 sendok teh, dikasih ketumbarnya 2 sendok teh, terus dikasih pala sekitar 1/4 sendok teh.
Selanjutnya dikasih garam 1 sendok teh dulu ya, nanti baru dicicip dan ditambahin lagi kalau kurang. Terus dikasih gula aren atau gula putih teman-teman ya. Nah diicip-icip dulu kalau kita lagi nggak puasa, terus dikecilin apinya, baru udah dimasukin santannya. Kalau api udah dikecilin biar si santannya itu tidak pecah ya. Nah untuk takaran gulanya sendiri sesuai selera aja ya teman-teman, dicicipin dulu. Terus selanjutnya aku mau masak ikan kembung suwir pakai bumbu dasar merah. Nah ini ayamnya yang udah dimarinasi selama kurang lebih 3 jaman ya teman-teman. Selanjutnya aku mau ungkep ayam ini. Nah sekarang aku mau menambahkan air sampai si ayamnya ini terendam teman-teman ya. Nah sekarang dikasih daun jeruk dan daun salam. Aku nggak kasih serai soalnya serainya cuma 1 lagi buat masak ikan ya. Jadi bumbu aromatiknya cuma itu aja. Nah untuk ungkep ayamnya sendiri aku pakai metode 5, 30 sama 7 menit yang pernah aku bilang tadi ya. Biar hemat gas, terus ayamnya juga empuk. Nah sekarang aku mau goreng ikan kembungnya, asal matang aja teman-teman, nggak sampai garing ya, soalnya nanti mau dibumbuin lagi kan pakai bumbu dasar merah. Terus ini aku nyimpen telur di bawah. Terus ini mau dicuci dulu sebelum direbus. Nah nanti setelah direbus aku mau goreng dulu sebentar, baru deh dibumbuin pakai bumbu dasar merah. Selanjutnya aku mau bikin bumbu dasar merah. Ini pakai cabai keriting 10 biji, terus bawang merah, bawang putihnya masing-masing 5 siung. Terus lanjut dikasih garam teman-teman ya. Dan nanti dikasih kemiri kurang lebih 6 butir aja. Selanjutnya aku tumisin bumbu dasar merahnya. Ini teman-teman telurnya juga udah mateng. Oh iya tadi lupa nggak numisin dulu tomat, jadi ditumisin deh sekarang. Gak apa-apa. Jadi tomat itu mesti ditumis dulu biar nggak nambah-nambah langu ya. Biar bener-bener matang gitu teman-teman. Nah sekarang aku suwir-suwir ikannya, dipisahin antara daging sama tulang ikannya. Nah suwiran ikannya segede-gede gini aja udah cukup teman-teman. Selanjutnya aku mau mengupas telurnya ya. Nah sekarang telurnya mau aku goreng dulu sampai kulitnya agak kecoklatan gitu teman-teman. Nah kalau telurnya digoreng dulu seperti ini tuh bikin gurih, terus nanti tampilannya juga akan jadi cantik ya setelah dibumbuin. Nah sekarang aku pisahin dulu bumbu untuk ikan suwirnya ya. Nah bumbu merah seperti ini tuh favorit aku banget teman-teman ya, bisa dipakai untuk ngebumbuin apa aja, apalagi dipakai untuk balado telur, ini enak banget deh. Dipakai untuk sambal goreng kentang ati atau dipakai untuk terong ungu juga enak banget teman-teman ya. Nah selanjutnya dikasih kaldu bubuk 1 sendok teh, terus gula aren secukupnya aja, seseleranya aja teman-teman ya. Udah deh nggak dikasih garam lagi, soalnya pas ngeblender tadi udah dikasih garam ya. Nah tampilannya cantik ya. Nah ini mau didinginin dulu, baru nanti kalau udah dingin mau dimasukin ke food container. Nah khusus untuk telur jangan masuk ke freezer teman-teman, nanti si putih telurnya itu akan berair gitu dan mengubah rasa, jadi kurang enak ya. Nah lanjut sekarang mau masak ikan suwirnya. Seperti biasa ikannya ditumisin dulu kalau bumbunya udah masuk, baru deh nanti dikasih air belakangan teman-teman biar bumbunya lebih meresap. Nah sekarang giliran dikasih bumbu aromatik, kasih daun salam, daun jeruk, sama serai. Selanjutnya aku kasih kaldu bubuk 1 sendok teh.
Terus nanti dikasih laos juga teman-teman ya, yang udah digeprek ini laosnya. Terus selanjutnya dikasih air dan dikasih gula merah. Nah, gula aren atau gula merah ini bisa diganti dengan gula putih teman-teman ya. Nanti dicicipin dulu penambahannya sesuai selera aja. Nah, ayam ungkepnya tadi udah didiamkan selama 30 menit dan dimasak lagi 7 menit. Nah, ini setelah 7 menit aku mau angkat teman-teman ya. Ternyata alhamdulillah udah empuk. Nah, untuk bumbunya sendiri ini udah meresap sampai ke dalam karena udah dimarinasi kurang lebih 3 jaman gitu ya. Dan untuk kuahnya sendiri sengaja dibikin agak asin biar bumbunya ini masuk ke dalam. Selanjutnya bumbu ungkep ini mau dipakai untuk ungkep tempe ya teman-teman. Nanti kalau ada sisanya bumbu ini bisa digunain lagi kapan-kapan hari, jadi kita taruh aja di freezer. Selanjutnya aku mau bikin bumbu untuk dimsum. Ini ada 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dikasih garam. Aku mau ulek dulu teman-teman ya. Jadi aku mau bikin dimsum ayam sama udang teman-teman. Ini udangnya udah aku irisin kecil-kecil, soalnya aku nggak punya food processor ya. Nah, ini aku nyincangnya kayaknya masih agak kasaran. Jadi teman-teman kalau kita pengen lebih halus lagi bisa ditumbuk lagi atau pakai food processor ya. Terus ini ayamnya sekitar setengah kilogram. Jadi takarannya aku mau bikin dimsum untuk 1 kilogram. Nah, bawang-bawangannya ini dimasukin ke adonan. Selanjutnya aku kasih tepung-tepungan ya. Aku kasih tepung segitiga biru. Ini sekitar 10 sendok teman-teman ya untuk takaran 1 kilogram. Terus nanti dikasih tepung maizena sekitar 5 sendok gitu. Nah, untuk takaran tepungnya ini sekitar 10 sendok atau 15 sendok ya untuk takaran 1 kg ayam atau udang. Biar rasa ayam sama udangnya ini masih dominan ya. Terus aku kasih saus siram 2 sendok makan, terus kaldu bubuk 2 sendok teh. Terus dikasih lada juga teman-teman ya, 1 sendok teh. Selanjutnya nanti dikasih baking soda biar mengembang sekitar setengah sendok teh. Terus dikasih telur 2 buah tapi putihnya doang ya teman-teman. Selanjutnya aku aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya. Nah, ini untuk kulit dimsumnya aku beli dari pasar teman-teman, cuma 8.000 ya. Jadi di pasar itu banyak banget untuk kulit pangsit dan lain-lain, kita bisa pilih. Ini tuh tipis teman-teman. Kalau ada waktu kita juga bisa bikin sendiri dari tepung terigu, terus dikasih garam, dikasih air, terus diratain deh pakai roll pin teman-teman ya sampai tipis. Nah, ini aku parutin si wortelnya dengan parutan keju biar kecil-kecil banget nanti untuk hiasan di atasnya. Si wortel ini juga bisa dicampur dengan adonan teman-teman, cuman aku sekarang dipakein atasnya aja. Nah, si dimsum ini bisa jadi menu favorit pada saat berbuka puasa. Apalagi di rumah ini tuh favorit banget ya, anak-anak pasti deh nanyain kalau kelihatan dimsumnya masih ada. Nah, ini teman-teman aku kukus tapi dijarakin gitu ya, biar nanti kan kalau mengembang gak dempetan. Nah, seperti ini ya bikinnya teman-teman, dicubit-cubitin aja sampai terlihat apa ya, seperti bunga gitu, terus atasnya diratain. Nah, ini aku buka ya, tuh kan alhamdulillah teman-teman jadi pada mengembang ya, jadi seperti jumbo-jumbo gitu. Terus aku cek pakai garpu, kalau nggak ada yang menempel di garpu berarti udah matang ya. Nah, ini dalamannya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat. Jadi ini tuh kenyal ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, ini angkatan pertama, jatahnya anak-anak. Mereka udah pada nungguin dari tadi, apalagi Kakang udah nungguin banget deh. Enak sayang. Mantap. Mantap gimana mantapnya? Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Iya, mau buat siapa? Buat siapa? Ayah bunda. Kan Nanti. kan.
Nah selanjutnya ini ungkepan tempe mau aku tatain ya di food container seperti ini teman-teman. Ini nanti mau masuk ke freezer. Nah ini aku tatain semua makanannya di food container yang ukurannya 750 ml ya, mereknya Tin Wall teman-teman, yang aku beli di Shopee. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi box ya. Nah semurnya udah kelihatan beku karena udah masuk kulkas tadi, cuman sama aku dikeluarin lagi biar aku liatin ya apa-apa aja yang aku masak gitu, biar semuanya ada di sini. Nah ini sisa dimsumnya, tadi udah dimakan anak-anak 7 biji, aku bikin 36 biji dari 1 kilogram takaran ya. Jadi memang wajar teman-teman kalau kita beli dimsum itu harganya 3.001. Emang mahal sih bahan dasarnya. Nah ini untuk bumbu ungkepnya masih sisa, jadi aku taruh aja di freezer, nanti bisa digunain lagi untuk ungkep tempe atau tahu. Karena kotak makan Tin Wall ini ukurannya sama, jadi kalau ditaruh di kulkas itu akan rapi seperti ini teman-teman ya. Jadi yang ngebedain antara ukuran 600 ml, 750 ml atau yang 1000 ml itu ukuran ke atasnya. Kalau untuk lebarnya itu sama semua teman-teman. Jadi bikin rapi banget.